Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan mempresentasikan materi mengenai subjek dan objek pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, serta pasal 4 ayat 3. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Afila Mawaddah, NPM akhir 118. Lalu ada Najwa Fadilah Nur, NPM akhir 155. Ada Barlintia Najwa, NPM akhir 319. Lalu yang terakhir ada Amelia Dewi Mulyasari, NPM akhir 324. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mana secara garis besar menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak, yaitu tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Tambahan kemampuan ekonomi ini bisa dalam bentuk apapun, baik berupa uang, barang, atau jasa, dan berasal dari berbagai sumber, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh objek pajak penghasilan yang umum yaitu ada penghasilan dari pekerjaan, keuntungan dari usaha, pendapatan pasif, dan keuntungan lainnya. Intinya, pada pasal 4 ayat 1 ini memberikan daftar yang cukup komprehensif tentang apa saja yang dianggap sebagai penghasilan dan karenanya harus dilaporkan dan dikenakan pajak. Mengapa penting memahami pasal 4 ayat 1 ini? Sebagai wajib pajak, kita perlu memahami dan mengetahui pasal 4 ayat 1 ini untuk mengetahui kewajiban perpajakan kita, menghitung pajak yang terutang, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan tentang penghasilan apa saja yang dikenai pajak dan bersifat final. Yang pertama yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, seperti bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dan yang kedua adalah penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, seperti transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Lalu yang ketiga adalah penghasilan berupa hadiah undian. Yang keempat adalah penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, serta usaha persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima adalah penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 4 ayat 3. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah A. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak dengan ketentuannya telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. B. Warisan. C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. E. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba
yang ditahan. Dan bagi perseroan terbatas, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. G. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. I. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyetoran kontrak investasi kolektif. J. Telah dihapus. Lalu K. Penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. L. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. M. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Dan yang terakhir adalah N. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, pada PPh pasal 4 seperti yang disebutkan oleh rekan saya pada ayat 1, berapa hal yang dikenai pajak pasal 4. Sementara pada ayat 2 ini saya akan membahas berapa tarif pajak yang dikenakan. Pada poin 3 dan poin 9 ini, tarif pajak dikenakan tidak lebih dari tarif maksimal tersebut. Besarannya tergantung pada ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu pada contoh kasus PPh pasal 4 ayat 2 ini, perhitungannya seperti soal di bawah ini. PT Sejahtera menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya. Dengan hadiahnya ini senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Senia muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya? Hadiah undian ini yang dipotong oleh PT Sejahtera yaitu 25%. 25% merupakan tarif pajak final yang terdapat pada pasal 2 seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pajak undian itu bersifat final. Tarifnya 25%, jadi totalnya adalah 100 juta dikali 25% yaitu 25 juta. Nah, lalu selanjutnya yaitu contoh kasus yang terdapat pada PPh pasal 4 ayat 3, di mana contohnya seperti PT Cahaya memberikan hibah atau sumbangan untuk Desa Bungkul sebesar 25 juta. Berapa tarif PPh pasal 4 yang dikenakan? Pada kasus ini, PT Cahaya tidak dikenakan tarif pajak karena berupa sumbangan untuk masyarakat desa. Jadi dia bebas dari pajak seperti yang dijelaskan oleh rekan saya pada PPh pasal 4 ayat 3.